Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwas samiul alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Cemburuan Suamiku, ditulis oleh Resti Anjayani. Hari sudah malam. Aku tidak bisa tidur karena tepat pukul tengah malam nanti aku harus bertemu genderuwo itu. Mas Rian memelukku dari belakang dan membelai rambutku. Ini biasanya pertanda dia memberi kode untuk memintaku menunaikan nafkah batin. Tapi kan aku hari ini harus melayani genderuwo itu. Jadi aku harus menolak Mas Rian secara halus agar dia tidak curiga. Aku pun pura-pura sudah tidur. Kupikir Mas Rian akan menyerah. Tapi ternyata dia malah terus menggarayangi tubuhku. Tapi aku langsung menepisnya. Mas, aku ngantuk banget. Nanti saja ya, kataku berbohong. Put, kita kan udah lama gak melakukan itu. Memangnya kamu gak rindu sama Mas? Bukannya begitu Mas, tapi aku lelah sekali. Tadi toko ramai pengunjung, kataku beralasan. Sekalian ini saja Put, siapa tahu kita bisa cepat dapat momongan, kata Mas Rian sedikit memaksa. Aku harus beralasan apa lagi agar Mas Rian tidak curiga? Besok saja ya Mas, aku janji. Sekarang aku benar-benar letih, kataku. Ya sudah, jawab Mas Rian sambil mendengus kesal. Mas Rian pun tidur membelakangiku, sementara aku mencoba untuk tetap tenang dan berharap agar Mas Rian segera terlelap tidur. Waktu menunjukkan pukul 12 malam tepat. Aku masih terjaga karena harus menyelesaikan tugas malam ini. Aku pura-pura bergerak dan memicingkan mataku. Kulihat mata Mas Rian sudah terpejam. Sepertinya dia sudah tidur. Aku pun mulai turun dari ranjang secara perlahan. Aku tidak ingin ketahuan dan membuat Mas Rian terbangun. Aku mulai melangkahkan kakiku pelan-pelan. Kulihat dari depan pintu, Mas Rian masih terlelap. Aku pun membuka pintu sedikit demi sedikit. Setelah terbuka, aku pun keluar dari kamar. Aku melihat keadaan sekitar rumah yang sepi. Aku pikir semua pembantu juga sudah tidur. Aku dengan langkah buru-buru langsung pergi ke kamar tempat aku melakukan ritual. Setelah sampai, aku langsung menguncinya kembali. Aku mulai menata kamar. Aku taburkan bunga 7 rupa di atas kasur. Kumatikan lampu dan kunyalakan lilin-lilin kecil. Kubakar dupa yang mulai mengepul, mengeluarkan baunya yang khas. Setelah itu, aku harus membunuh ular itu. Untuk kuambil darahnya, meskipun hanya beberapa tetes. Sebelum tubuhku melemah dan tidak bisa bergerak, aku harus sudah menyiapkannya. Meskipun aku takut, aku mulai membuka karung yang berisi ular tersebut. Ketika aku buka, meliuk-liuklah ular panjang keluar. Aku kaget dan ingin menjerit ketakutan, tapi aku tahan dengan menutup mulutku dengan kedua tanganku. Ular itu cukup panjang dan berwarna hitam. Entah jenis ular apa. Memang benar mulut ular itu sudah tertutup rapat oleh lakban. Jadi ular itu pasti tidak akan bisa menggigitku. Aku memberanikan diri untuk menangkap ular itu. Ketika aku pegang ular itu, terasa licin dan sedikit berlendir di tanganku, membuatku merasa geli dan jijik. Setelah ku tangkap, aku mengambil pisau dan memotong ular itu, sehingga mengeluarkan darah. Aku langsung memasukkan darah itu ke dalam gelas, meskipun hanya beberapa tetes. Aku menyimpan gelas berisi darah ular itu di samping meja dekat ranjangku, agar aku mudah menjangkaunya nanti. Aku pun mulai melepaskan seluruh pakaianku dan duduk di atas ranjang seperti orang bersemedi
aku memanggil genderuwo itu untuk datang. Kututup mataku dan membacakan mantra yang diajarkan Mbah Gendi untuk memanggil genderuwo itu. Datanglah, aku sudah siap. Ranjang mulai bergetar, pertanda genderuwo itu akan datang. Beberapa detik kemudian terdengar geraman. Aku pun membuka mataku dan akhirnya kami melakukan persetubuhan. Permainan genderuwo itu sungguh sangat dahsyat, membuatku merasakan kenikmatan yang tidak pernah aku dapatkan. Aku terus saja melakukan persetubuhan dengan genderuwo itu. Setelah hampir jam 4 barulah selesai dan genderuwo itu pergi. Kurasakan sakit di sekujur tubuhku. Aku pun merangkak untuk mengambil darah ular itu. Rasanya untuk bergerak pun sangat susah. Tulang-tulangku rasanya remuk semua. Akhirnya dengan susah payah, aku bisa mengambil gelas berisi darah ular itu dan mengambilnya. Setelah meminumnya, aku pun terlelap tidur. Putri, Putri, terdengar suara Mas Rian memanggilku. Sepertinya hari sudah pagi. Aku kenakan semua pakaianku dan kurapikan rambutku yang acak-acakan. Setelah itu aku keluar untuk menemui Mas Rian agar dia tidak curiga. Kulihat Mas Rian sudah bersiap-siap untuk pergi berangkat bekerja. Put, kamu dari mana saja? Mas cari-cari gak ada dari subuh. Tanya Mas Rian curiga. Apa yang harus aku katakan? Aku habis pergi mengecek toko sembako, Mas, untuk melihat apa saja yang habis. Sampai akhirnya aku ketiduran di sana, kataku beralasan. Masa sih? Mas cari ke sana juga nggak ada. Toko juga terkunci rapat, kata Mas Rian. Iya Mas, mungkin aku nggak mendengar Mas Rian memanggilku karena toko juga aku kunci dari dalam, jawabku. Oh ya sudah, kata Mas Rian. Ketika aku membalikan badan, Put, tunggu sebentar, kata Mas Rian yang langsung menghampiriku dan menatapku lalu mengendus-enduskan hidungnya ke tubuhku. Lalu Mas Rian langsung pergi lari ke kamar mandi seperti ingin muntah. Aku menyusulnya karena khawatir. Mas, kamu kenapa? Tanyaku. Benar saja Mas Rian muntah di kamar mandi. Put, kok bau badan kamu anyir sekali dan bau bangkai. Mas sampai gak tahan menciumnya, kata Mas Rian sambil menutup hidungnya. Masa sih Mas? Aku pun mencium bau badanku tapi tidak mencium bau apapun. Iya Put, kamu sebenarnya habis pergi dari mana sih? Kok baunya begini? Tanya Mas Rian curiga. Mungkin bau anyir itu dari darah ular yang aku minum semalam. Bagaimana aku menjelaskan hal ini pada Mas Rian? Mungkin karena aku belum mandi Mas, makanya jadi bau begini, kataku beralasan. Enggak mungkin Put, ini tuh bau bangkai dan bau anyir, bukan bau badan, kata Mas Rian yang membuatku bingung harus beralasan apa lagi. Oh iya, aku lupa tadi kan subuh aku habis mengecek toko sembako. Ternyata ada telur yang busuk tidak sengaja mengenai bajuku, kataku. Mas Rian mengernyitkan alisnya seakan tak percaya dengan jawabanku. Ya sudah, aku mandi dulu ya Mas, kataku yang langsung mengalihkan pembicaraan sebelum aku terpojok dengan pertanyaan Mas Rian. Untung saja aku pandai membuat alasan. Mudah-mudahan saja Mas Rian tidak curiga. Aku pun segera mandi dan membersihkan badanku. Aku memakai lulur, memakai minyak wangi agar bau itu hilang. Setelah selesai, aku langsung membuka toko sembako dan Mas Rian sudah berangkat bekerja. Hari masih pagi, tapi ibu-ibu tetangga sudah mengantri di tokoku. Mereka membeli beras, telur, mie instan, minyak, dan keperluan sehari-hari lainnya. Padahal toko dan warung sembako di kampung ini ada banyak, tapi mereka rela mengantri untuk membelinya di sini. Mungkin itu karena pengaruh dari genderuwo. Aku sampai kewalahan menghadapi pembeli yang membludak. Sepertinya aku harus mencari lagi pekerja yang bisa membantuku di toko. Put, tokonya ramai banget. Ibu bantu ya, kata Bu Vina yang datang untuk membeli mie instan dan terigu.
Boleh bu, kebetulan saya lagi kewalahan, kataku. Toko kamu maju pesat ya Put. Harusnya kamu mencari orang untuk membantu kamu, kata Bu Vina. Iya bu, nanti saya akan mencari pekerja lain. Aku langsung menelpon Bi Ija agar membantu aku di toko. Singkat cerita, tak terasa hari sudah sore. Pembeli masih ada saja yang datang. Mas Rian sudah pulang. Akhirnya ikut turun tangan juga untuk membantuku. Kulihat stok barang yang ada di toko hampir ludes. Aku harus segera menelpon penyuplai agar segera mengisi sembako yang sudah habis. Kalau tahu bakal aku begini, dari dulu saja ya kita jualan sembako, kata Mas Rian senang. Iya mas, toko ini berkembang pesat. Keuntungan yang kita dapatkan juga sangat banyak, kataku sambil menghitung perolehan uang yang aku dapatkan. Tiba-tiba saja datang Bu Fatma, pemilik toko sembako lainnya yang jarak rumahnya tidak terlalu jauh denganku. Dia datang dengan wajah penuh amarah bersama suaminya yang terlihat mencoba menenangkannya dan menarik tangan Bu Fatma agar pergi dari tokoku. Aku dan Mas Rian hanya bisa saling pandang karena tidak tahu apa yang terjadi. Brak! Tiba-tiba saja Bu Fatma menggebrak meja kasirku membuat aku, Mas Rian, dan beberapa pelangganku kaget. Hei Putri dan Rian, kalian sudah melakukan pesugihan ya? Masa toko baru kalian tiba-tiba saja sangat ramai dan tokoku sepi? Padahal aku duluan yang membuka toko sembako. Semua pelangganku jadi pindah semuanya belanja ke toko ini. Ayo ngaku, pasti kalian telah menggunakan penglaris kan? Kata Bu Fatma yang baru datang dan langsung marah-marah. Sudah Bu, ayo kita pulang. Malu dilihatin tetangga, kata Pak Aryo sambil menarik tangan Bu Fatma dengan wajah merah menahan malu. Mas Rian yang tidak terima dengan perkataan Bu Fatma langsung berbicara. Ibu jangan sembarangan menuduh. Saya dan Putri tidak melakukan hal yang ibu tuduhkan, kata Mas Rian kesal. Gak usah pura-pura kamu. Masa iya harga di toko kamu lebih mahal dari harga toko milikku, tapi justru orang-orang banyak yang membeli kesini. Pasti kalian telah memakai penglaris kan? Kata Bu Fatma dengan geram. Ibu jangan memfitnah dong. Mungkin pelanggan lebih suka datang ke tempat milik kami karena pelayanan kami yang ramah. Ibu kan orangnya jutek, jadi orang-orang gak mau beli di tempat ibu, kataku membela diri. Aku langsung berkacak pinggang di hadapan Bu Fatma. Semenjak aku diganggu oleh jelmaan suamiku atau genderuwo itu, aku jadi sering gampang marah dan emosional. Apalagi sekarang aku bersekutu dengan genderuwo itu, aku jadi semakin sering mendengar bisikan-bisikan aneh agar aku berbuat jahat. Perkataan Bu Fatma membuatku tersulut amarah. Aku langsung menjambak rambut Bu Fatma, membuatnya kesakitan. Au, sakit! Teriak Bu Fatma. Mas Rian dan Pak Aryo memisahkan aku dan Bu Fatma. Sudah Put, kamu jangan berantem, kata Mas Rian menarik lenganku. Begitupun dengan Pak Aryo yang langsung menarik tangan Bu Fatma dan membawa paksa Bu Fatma agar pulang. Mas Rian terlihat sangat kesal dengan kejadian barusan. Sementara aku duduk dengan dada bergemuruh menahan amarah. Seenaknya saja Bu Fatma menuduh orang lain begitu, kata Mas Rian. Iya mas, Bu Fatma sudah keterlaluan emang, kataku. Iya sih, tapi kamu harusnya jangan sampai berkelahi sama dia Put. Bagaimanapun umur dia lebih tua dari kita, kata Mas Rian. Habisnya aku kesal mas dituduh begitu, jawabku. Awas saja kamu Bu Fatma, akan aku buat kamu menyesali perkataanmu, gerutuku di dalam hati. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Aku harus segera menutup toko milikku. Mas, cepat, tutup tokonya, kataku pada Mas Rian yang masih membantuku berjualan. Nanti saja Put, ini kan masih ada yang membeli, kata Mas Rian. Tanpa menghiraukan perkataan Mas Rian, aku segera menutup pintu toko. Kamu kenapa sih Put, aneh banget. Ini kan baru jam 7 malam. Pembeli juga masih banyak. Kenapa terburu-buru menutupnya? Tanya Mas Rian.
Ini sudah malam, Mas. Waktunya kita istirahat. Lagian kan kamu baru pulang bekerja dan langsung membantuku ke sini. Pasti kamu juga lelah, jawabku. Mas Rian hanya terdiam dan menurut. Seandainya dia tahu bahwa ini adalah salah satu pantangan, bahwa aku tidak boleh membuka toko milikku lebih dari jam 7 malam. Hari berganti hari. Hari ini, aku menyuruh Mas Rian untuk mencari pekerja yang bisa membantuku di toko. Mas Rian mengusulkan agar Ningrum, adiknya, yang membantuku menjaga toko. Sebenarnya, aku tidak ingin mempekerjakan saudara sendiri, tapi Mas Rian tetap mengusulkan Ningrum yang bekerja. Karena tidak ingin berdebat, aku pun menyetujuinya. Ningrum sudah mulai bekerja hari ini. Dia masih muda dan rajin. Tapi ada hal yang tidak aku sukai, yaitu dia rajin beribadah. Entah kenapa aku jadi tidak suka padanya karena sifatnya itu. Setiap waktu, dia selalu mengerjakan sholat tepat waktu. Dia selalu mengingatkan dan mengajakku sholat, tapi aku tidak pernah menggubrisnya dengan berbagai alasan. Ning, kalau kamu mau sholat, di masjid saja, jangan di toko ataupun di rumah, perintahku. Memangnya kenapa, Mbak? Tanya Ningrum. Sudah, kamu ikuti saja perintah Mbak. Jangan banyak bertanya. Di masjid kan memang tempat beribadah, biar lebih bagus, kataku. Tapi Mbak, kalau perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Kalau laki-laki baru lebih bagus di masjid, kata Ningrum. Sudah sana, kamu sholat di masjid saja pokoknya. Di toko ramai pembeli, berisik, nanti kamu gak fokus, kataku. Dia memang baru lulus dari pesantren. Satu-satunya orang yang sangat taat pada agama dari keluarga Mas Rian adalah dia. Seperti biasa, aku menutup toko jam 7 malam. Semenjak bekerja, aku mengajak Ningrum untuk menginap di rumah kami. Ning, ayo kita makan dulu. Kamu pasti capek kan seharian bekerja, kataku. Ayo Mbak, kata Ningrum tersenyum manis. Aku, Mas Rian, dan Ningrum makan malam bersama di rumah. Ningrum membantu Bi Ija menyiapkan makanan untuk kami. Tiba-tiba saja, Ningrum terdengar berteriak dari arah dapur, membuat aku dan Mas Rian berlari menghampirinya. Kulihat wajah Ningrum ketakutan bersama Bi Ija. Ada apa Ning? Tanya Mas Rian cemas. Itu Mas, lihat. Di kantong plastik berwarna hitam ada potongan ular, kata Ningrum. Kok bisa? Dari mana kamu dapatkan itu? Tanya Mas Rian heran. Itu ada di tempat sampah kecil yang ada di dapur Mas. Tadi aku mau membuang sampah, tidak sengaja aku melihat kantong plastik itu sedikit terbuka. Ketika aku lihat ternyata ada potongan tubuh ular Mas, kata Ningrum menjelaskan. Itu ular yang dibunuh Mang Kardi Mas. Soalnya waktu itu masuk ke dalam halaman rumah. Sudahlah, lagian kan ularnya sudah mati, gak usah diributkan lagi, kataku berbohong. Ya sudah, cepat buang semua sampahnya Bi Ija, dan bilangin Mang Kardi untuk memotong rumput di halaman depan rumah. Takutnya ada ular lagi yang masuk ke dalam rumah, kata Mas Rian. Kami pun akhirnya makan malam, tapi Ningrum tidak makan dengan alasan masih jijik melihat potongan ular tadi. Malam semakin larut, kami semua sudah terlelap tidur. Tiba-tiba saja terdengar ada yang menjerit, membuat aku dan Mas Rian terbangun. Dari suaranya itu seperti suara Ningrum. Mas Rian dengan cepat berlari keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi. Disusul dengan aku yang mengikuti. Ada apa lagi sih? Gumamku di dalam hati. Kulihat Ningrum sedang berdiri di depan pintu tempat aku melakukan ritual. Mas, aku takut Mas, kata Ningrum dengan wajah pucat dan ketakutan. Kamu kenapa Ning? Apa yang terjadi? Tanya Mas Rian cemas. Aku takut Mas, tadi aku mendengar suara gerama di dalam kamar itu, kata Ningrum sambil menuju ke arah kamar. Itu cuma gudang, gak ada apa-apa di sana,
cuma ada barang-barang yang sudah tidak dipakai, kataku ketus. Tapi aku mendengar dengan jelas, Mbak. Tadi aku mau ke dapur mengambil air minum. Lalu aku melihat sekelebat bayangan hitam masuk menembus dinding kamar itu, disertai suara geraman yang menggelegar, kata Ningrum. Jangan-jangan itu adalah genderuwo yang waktu dulu sering mengganggu kamu, Put. Dan sekarang genderuwo itu mengganggu Ningrum, kata Mas Rian. Genderuwo apa, Mas? Tanya Ningrum bergidik ngeri. Ningrum memang tidak mengetahui perihal genderuwo yang selalu menggangguku waktu dulu, karena dia sedang mondok di pesantren waktu itu. Itu sudah gak ada lagi, Mas. Dia sudah lama pergi, kataku berbohong. Sudahlah Ningrum, sebaiknya kamu tidur sama Bi Ijah. Kalau ada apa-apa kamu minta antar sama Bi Ijah, kataku. Hari ini Ningrum membuatku benar-benar kesal. Hampir saja semua rahasiaku terbongkar karenanya. Put, kamu merasa ada yang aneh gak sih dengan rumah ini? Tanya Mas Rian. Aneh gimana sih, Mas? Tanyaku. Iya, rumah ini terasa menyeramkan, Put. Mas juga sering banget bermimpi aneh tentang Giska. Sepertinya ada sesuatu yang janggal, kata Mas Rian. Mungkin itu cuma perasaan Mas saja, jawabku. Enggak, Put. Memang itu yang Mas rasakan. Apa karena kita jauh dari agama dan jarang beribadah ya, Put? Kata Mas Rian. Sudahlah, Mas. Kamu jangan berpikiran macam-macam. Sebaiknya kamu istirahat, kataku dengan memejamkan mata, pura-pura tidur. Entah apa yang ada di pikiran Mas Rian sekarang. Jangan sampai dia curiga. Di sisi lain, kasihan ya Bu Fatma. Dia sekarang lumpuh gak bisa jalan. Nanti sore aku mau menjenguknya. Terdengar suara Bu Imas dan Bu Tika berbincang-bincang saat berbelanja di toko milikku. Memangnya Bu Fatma kenapa? Tanyaku. Semalam katanya Bu Fatma jatuh di kamar mandi, terus langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kakinya jadi gak bisa digerakkan, kata Mi anaknya. Jawab Bu Tika. Oh begitu, jawabku singkat, tapi di dalam hatiku tertawa puas. Kamu mau jenguk gak, Put? Kami mau menjenguknya nanti sore ke rumah sakit, kata Bu Imas. Kalian duluan saja ya, saya nanti saja, jawabku. Padahal sebenarnya aku tidak sudi untuk menjenguknya. Put, bukannya beberapa hari yang lalu Bu Fatma kesini ya, berantem sama kamu, kata Bu Lia yang waktu itu menyaksikan pertengkaranku dengan Bu Fatna. Iya, mungkin itu balasan untuk dia, kataku ketus. Astagfirullah, Put, kamu jangan ngomong begitu. Kasihan Bu Fatma sedang kena musibah, kata Bu Lia. Iya Bu, maaf. Saya cuma masih kesel saja karena kejadian itu, kataku. Kamu yang sabar ya, Put. Mungkin waktu itu Bu Fatma sedang marah karena cemburu melihat dagangan kamu laku, kata Bu Lia. Iya Bu, jawabku singkat. Kenapa sih Bu Fatma gak mati saja sekalian? Gerutuku di dalam hati. Bu, Pak, di luar ada Pak Aryo. Katanya mau bertemu. Boleh apa tidak? Tanya Mang Kardi. Aku dan Mas Rian yang sedang menonton TV di rumah saling pandang. Ada apa Pak Aryo kesini malam-malam begini? Suruh masuk ke dalam, Mang, kata Mas Rian. Beberapa saat kemudian datanglah Pak Aryo dengan wajah kusut dan sedih. Ayo Pak, masuk Pak, kata Mas Rian. Aku hanya diam, mendengar apa yang dibicarakan Mas Rian dan Pak Aryo. Rian, Putri, maaf kalau kedatangan saya mengganggu. Saya kesini mau minta maaf atas nama saya dan istri saya tentang kejadian tempo hari, karena perkataan istri saya pasti telah melukai hati kalian, kata Pak Aryo. Tidak apa-apa kok Pak, saya awalnya memang sedikit kesal, tapi saya dan Putri sudah memaafkan dan melupakannya, kata Mas Rian. Bagaimana keadaan Bu Fatma? Saya dengar beliau sakit ya Pak,
Tanyaku pada Pak Aryo dan berpura-pura simpati. Keadaan istri saya semakin memburuk, Put. Kalau berkenan tolong kalian tengok. Mungkin itu bisa membuat istri saya tenang, kata Pak Aryo. Saya baru dengar Bu Fatma sedang sakit. Memangnya beliau sakit apa, Pak? Tanya Mas Rian. Awalnya dia jatuh dari kamar mandi. Setelah saya bawa ke rumah sakit, seluruh badannya jadi tidak bisa digerakkan. Istri saya jadi lumpuh, kata Pak Aryo. Saya ikut prihatin ya, Pak. Sekarang saya dan Putri akan menengok ke sana, kata Mas Rian. Aku pun akhirnya pergi ke rumah Pak Aryo untuk menengok Bu Fatma, meskipun sebenarnya terpaksa karena diajak Mas Rian. Sesampainya di sana, banyak kerabatnya yang datang menjenguk. Aku dipersilahkan masuk ke dalam kamar untuk melihat Bu Fatma. Keadaan Bu Fatma sangat memprihatinkan. Dia terbaring lemah. Dia sama sekali tidak bisa menggerakkan badannya, seperti mayat hidup yang hanya bisa menggerakkan bola matanya saja. Melihat kedatanganku, raut wajah Bu Fatma seperti kaget. Aku dan Mas Rian mendekati Bu Fatma untuk melihat kondisinya. Tiba-tiba saja, bola mata Bu Fatma bergerak ke kanan dan ke kiri, seperti ada sesuatu yang dia cemaskan. Keadaan Bu Fatma langsung tidak stabil dan terdengar suara mendengur dari mulutnya. Mas Rian dan Pak Aryo yang melihatnya begitu panik. Lalu tiba-tiba saja tangan Bu Fatma bergerak. Telunjuknya digerakkan menuju ke arahku. Lalu terkulai. Begitu saja. Bu Fatma menutup mata untuk selamanya dan menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua orang menangis. Aku kaget melihat apa yang terjadi. Mas, ayo kita pulang saja, Mas, kataku ketakutan. Nanti dulu, Put. Kita sebaiknya bantu dulu proses pemakaman Bu Fatma. Gak enak baru juga kita datang, kata Mas Rian. Kematian Bu Fatma diumumkan di seluruh penjuru kampung. Semua kerabat dan tetangga berdatangan melayat. Mas Rian membantu Pak Aryo kesana kemari menyiapkan segalanya. Sementara aku hanya diam termenung memikirkan kejadian tadi. Kenapa sebelum kematian Bu Fatma, dia menunjuk ke arahku seolah ingin mengatakan sesuatu? Jenazah Bu Fatma akan dimakamkan malam ini juga, karena kerabat semuanya sudah datang semua. Jenazah Bu Fatma dimandikan, sementara Mas Rian membantu menggali kubur bersama beberapa tetangga lainnya. Aku diam di dalam rumah Bu Fatma bersama Bu Vina dan Bu Yuli yang datang bersama untuk melayat. Umur gak ada yang tahu ya, Bu Fatma meninggal terkesan mendadak, kata Bu Yuli. Iya, kita doakan saja, semoga Bu Fatma diterima amal ibadahnya, kata Bu Vina. Aku yang masih kaget hanya diam saja mendengar percakapan mereka. Saatnya jenazah Bu Fatma dimakamkan ke liang lahat. Aku bersama tetangga lainnya ikut mengantar ke pemakaman umum. Put, kok kamu diam saja dari tadi? Tanya Bu Vina. Iya Bu, saya masih merasa gak percaya Bu Fatma meninggal, kataku. Malam semakin larut. Terdengar suara jangkrik dan burung hantu bersautan membuat suasana di pemakaman umum terasa mencekam. Aku merasa dingin sekali karena angin malam yang berhembus kencang. Setelah semua selesai, semua orang pulang. Begitupun aku dengan Mas Rian berjalan pulang. Pepohonan di sekitar area jalan seakan melambai-lambai membuatku begitu ngeri. Ketika aku melihat ke arah pohon pisang, aku terkejut bukan main. Kulihat sekelebat bayangan putih menyerupai Bu Fatma dan matanya melotot melihatku. Aku pun ambruk seketika karena rasa takutku yang sudah berlebihan. Beberapa warga dan Mas Rian mengangkat aku menuju rumah karena aku tidak sadarkan diri. Put, bangun Put, bangun. Terdengar suara samar-samar suara Mas Rian. Aku mulai membuka mataku perlahan. Mas Rian, aku takut Mas, kataku yang langsung memeluk Mas Rian. Takut apa Put? Tanya Mas Rian penasaran.
Bu Fatma, Mas, dia melototiku, sepertinya dia marah padaku, kataku pada Mas Rian. Bu Fatma sudah gak ada, Put. Kamu tenang ya, kata Mas Rian menenangkan. Tapi aku takut, Mas, tolong jangan tinggalin aku, pintaku pada Mas Rian. Akhirnya kami tidur sambil berpelukan karena takut. Wajah Bu Fatma terus saja terbayang-bayang di dalam pikiranku malam ini. Apalagi tatapannya saat terakhir kali melihatku. Fakta sejarah pamit dulu ya, nanti kita sambung lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semuanya ya, karena sudah mau menyimak kisah ini.